keadilan. Setiap pengelola dan pelaksana SKN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonominya. Yang keenam, penghormatan hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Maka setiap pengelola dan pelaksana SKN harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Yang ketujuh, sinergisme dan kemitraan yang dinamis. SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuan apabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme, baik antara pelaku, antara subsistem SKN maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Yang kedelapan, komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Agar SKN berfungsi dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Yang kesembilan, legalitas. Setiap pengelola dan pelaksana SKN harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesepuluh, antisipasi dan proaktif. Setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang akan terjadi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Yang 11, ada gender dan non-diskriminatif. Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusun rencana kebijakan dan program serta pelaksanaan program kesehatan harus responsif gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan, serta kesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan. Yang ke-12, kearifan lokal. Penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna membangun kesehatan yang dapat diukur secara kuantitatif dari peningkatannya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani. Nah, di sini ada macam-macam kedudukan sistem kesehatan nasional atau SKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, suprasistem SKN. Suprasistem SKN adalah setiap ketahanan nasional SKN bersama dengan berbagai sistem nasional lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya, itu terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor atau urusan kesehatan, melainkan juga tanggung jawab yang berbagai sektor atau urusan terkait. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, SKN perlu menjadi acuan bagi sektor atau urusan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan Anita. Selanjutnya yang ketiga ada kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem, nilai, dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di lain pihak, sebagai sistem kemasyarakatan yang ada, termasuk potensi swasta, berperan aktif sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan yang dilaksanakan sesuai SKN. Yang selanjutnya ada subsistem SKN. Pendekatan pengelolaan kesehatan dewasa ini
dan kecenderungannya di masa depan adalah kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis. Mengacu pada perkembangan komponen pengelolaan kesehatan dewasa ini, serta pendekatan pengelolaan kesehatan tersebut di atas, maka subsistem SKN dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada subsistem upaya kesehatan. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar dan/atau data kesehatan yang berbasis bukti, perlu diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai sumber, yakni pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memang memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Yang keempat, subsistem sumber daya manusia kesehatan. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. Yang kelima, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini memiliki berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Yang keenam, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini memiliki kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya diperlukan manajemen kesehatan. Yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. SKN akan berfungsi optimal apalagi ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada dukungan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional atau SKN. SKN diupayakan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan kesehatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Bila terjadi perubahan paradigma dan lingkungan strategis, SKN dapat disesuaikan dan disempurnakan dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Yang pertama ada proses penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN menerapkan pendekatan kesisteman yang meliputi masukan, proses luaran, dan lingkungan serta keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut. 1. Masukan dalam SKN meliputi subsistem sumber daya manusia, subsistem pembiayaan kesehatan, dan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 2. Proses dalam SKN meliputi subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, dan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. 3. Keluaran dari SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, bermutu, merata, dan berkeadilan. 4. Lingkungan SKN meliputi berbagai keadaan yang menyangkut ideologi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan baik nasional, regional maupun global, dan tingkat fisik atau alam yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan bagi penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, penetapan SKN. Untuk memperoleh kepastian hukum mengikat semua pihak, SKN perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sosialisasi dan advokasi SKN. SKN perlu disosialisasikan dan diadvokasikan ke seluruh pelaku pembangunan kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari semua pihak. Ketiga, fasilitas pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan kebijakan kesehatan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, secara rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi, dinamika, dan masalah spesifik daerah dalam kerangka SKN. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nia. Penyelenggaraan SKN dalam kaitannya dengan pengembangan kebijakan kesehatan di daerah dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu yang pertama penyelenggaraan SKN termasuk pengembangan kebijakan di daerah diwujudkan dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Yang kedua, penyelenggaraan SKN termasuk pengembangan kebijakan di daerah diselenggarakan melalui penataan ulang ketujuh subsistemnya secara bertahap, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Yang ketiga, penyelenggaraan SKN termasuk pengembangan kebijakan di daerah didukung dengan penyusunan kebijakan standar dan pedoman dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penyelenggaraan SKN termasuk pengembangan kebijakan kesehatan di daerah diselenggarakan sesuai dengan asas desentralisasi yang bertanggung jawab, demokratisasi, dan good governance dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan global, regional, nasional, dan lokal yang dinamis dan cepat berubah, maka dilakukan pengendalian dan penilaian SKN sebagai berikut. Yang satu, pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakan kesehatan di daerah bertujuan untuk memantau dan menilai keberhasilan penyelenggara pembangunan kesehatan berdasarkan sistem kesehatan yang berlaku. Yang kedua, pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakan kesehatan di daerah diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakan tolak ukur keberhasilan penggunaan kesehatan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Yang ketiga, pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakan kesehatan di daerah perlu didukung dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah secara terpadu. Tata cara penyelenggaraan SKN. Penyelenggaraan SKN harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerah setempat. Secara operasional, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan harus dilaksanakan secara konsisten dengan tata pemerintah yang baik. Tata pemerintahan yang baik disertai regulasi pada ketujuh subsistem SKN merupakan langkah menuju kesinambungan pelaksanaan sistem kesehatan. Selain tata pemerintah yang baik, pemerintahan juga harus secara konsisten dan konsekuen mengawasi kepatuhan dan hukum masyarakat, swasta, dan organisasi bukan pemerintahan lainnya. Pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan harus ditindak lanjut secara tegas. Dalam penyelenggaraan SKN perlu kejelasan dan ketegasan tentang pelimpahan urusan pemerintah di bidang kesehatan sampai kabupaten kota, termasuk sumber daya manusia yang melaksanakannya. Untuk itu, pengaturan lebih lanjut perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan dan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai yaitu 1. Pro rakyat, yang kedua inklusif, yang ketiga responsif, yang keempat efektif, yang kelima bersih. Penyelenggaraan SKN, pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai peran dan fungsinya masing-masing di sektor publik. SKN tidak bisa dijalankan hanya oleh Kementerian Kesehatan atau dinas yang mengurus kesehatan di daerah. Penyelenggaraan SKN dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain bidang atau urusan pendidikan, urusan pembangunan fasilitas umum, urusan pertanian, urusan keuangan, urusan perdagangan, urusan keamanan, urusan perikanan dan kelautan, dan urusan terkait lainnya. Pemerintah harus menjamin tersedianya dana sumber daya manusia yang memadai dan profesional, fasilitas pelayanan kesehatan sesuai keperluannya, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang dikelola dengan manajemen kesehatan yang baik, terutama yang berkaitan dengan administrasi kesehatan dan pengaturan hukum kesehatan, serta didukung dengan informasi yang akurat, valid, tepat waktu, dan tepat kebutuhan. Kerjasama internasional SKN. SKN merupakan bagian dari sistem nasional, maka wajib berperan aktif sesuai dengan bidangnya guna mewujudkan tujuan SKN. Kewajiban berbagai urusan mencakup pemenuhan logistik yang diperlukan sebagai masukan dalam SKN. Pemenuhan sumber daya manusia dan dengan kompetensi yang sesuai, penyediaan insentif finansial dan non-finansial, koordinasi penyelenggaraan, peniadaan atau pengurangan bahan-bahan ataupun kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, dan peran lainnya yang berkembang sesuai perubahan lingkungan strategis. Para pelaku SKN berkewajiban mengembangkan diri agar mampu berperan di tingkat internasional dalam rangka menjaga agar SKN dapat berjalan dengan baik. Para pelaku SKN wajib berperan aktif di lingkungan internasional untuk mewujudkan kepemimpinan Indonesia di dalam internasional, guna menghasilkan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan SKN. Peran Indonesia dalam upaya mereformasi World Health Organisasi atau WHO perlu terus dilakukan agar transparansi dan keadilan dari organisasi internasional tersebut dapat tercapai. Kerjasama dalam bidang kesehatan dengan berbagai lembaga internasional dan regional lain yang terkait perlu ditingkatkan, seperti United National Development Programme atau UNDP, United National Children Fund atau UNICEF, United National Population atau Fund, dan The Association of South Asian National atau ASEAN. Materi tersebut kita dapat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Koreksinya hanya dua poin. Jadi pertama adalah dari sistem kesehatan nasional itu Indonesia punya apa sih? Punya apa sistem kesehatan nasionalnya? Terus ada berapa jenis? Lalu yang kedua adalah jadi gini, yang pertama itu kan contoh dari sistem kesehatan nasional yang Indonesia punya. Nah itu dia jenisnya apa atau macamnya apa? Terus persyaratannya apa sih kalau kita mau punyain si sistem kesehatan nasional ini, jaminannya apa? Maksudnya jaminan kesehatan nasional ini kita caranya gimana kalau punya ini gitu. Lalu yang kedua adalah dari sistem kesehatan nasional kita punya sistem kesehatan daerah yang memang dengan adanya otonomi daerah ini ada namanya APBD. Nah, sebutkan dua contoh daerah yang mempunyai sistem kesehatan daerah. Nah, dia itu namanya apa? Terus syaratnya untuk punya sistem kesehatan daerah ini apa? Contoh misalnya di Bekasi itu dia, yang kota Bekasi dia punya dulu namanya Kota Bekasi, sekarang LKMNIK. Jadi
syaratnya adalah cukup dengan KTP yang memang domisilinya Bekasi itu untuk mempunyai si LKMNIK atau yang dulu namanya Kartu Bekasi Sehat. Nah, kamu sebutin tuh contoh 2 nama daerah yang punya sistem kesehatannya sendiri atau jaminan kesehatannya yang dibiayai oleh APBD, 2 contoh, dan syaratnya apa tuh kalau mau punya itu. Nah, kalau yang untuk nasional sendiri, Indonesia kita punya apa nih yang secara nasional? Nah, punya apa dan berapa macam atau berapa jenis dan syarat-syaratnya apa sih kalau kita mau punya itu? Gitu ya, Nia. Sama siapa tadi? Anita. Anita, Ya, Anita. Gitu ya. Nanti direvisi, dikirim tanggal 17 Baik, revisinya. Pak. Oke, ya, 2 hari, Pak. ya 2 hari. Lanjut, kelompok berikutnya. Kelompok 3 ya Pak, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai monitoring efek samping obat atau biasa disebut MESO dan evaluasi penggunaan obat atau EPO. ESO sendiri adalah respon suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, serta terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Untuk MESO, dia itu kegiatan pemantauan atau pelaporan efek samping obat yang dilakukan tenaga kesehatan secara sukarela atau voluntary reporting dengan melaporkan melalui formulir SO berwarna kuning yang dikenal dengan form kuning. Ini formnya nanti kita tampilin. Monitoring dilakukan terhadap seluruh obat yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan MESO sendiri, yang pertama, ada penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran. Yang kedua, pembatasan penggunaan obat, misalnya perubahan golongan obat, pembatasan indikasi, perubahan penandaan. Yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan dan penyesuaian penggunaan obat. Faktor-faktor terjadinya SO. Yang pertama, faktor obat. Faktor obat sendiri meliputi efek sitotoksik dalam dosis terapi, obat dengan margin safety yang sempit, perubahan formulasi, perubahan fisik obat. Yang kedua, faktor penderita. Faktor penderita meliputi kelainan genetik, kejadian umum penderita, penyakit yang menyertai. Yang ketiga, faktor pemberian obat. Faktor pemberian obat meliputi penggunaan yang berlebihan, interaksi obat. Yang keempat, faktor perusahaan obat meliputi sumber informasi satu-satunya bagi dokter dan menutupi kekurangan atau bahaya penggunaan obat. Yang kelima, faktor regulasi, yaitu peraturan yang terlalu longgar dalam hal pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penandaan, dan penggunaan. Kegunaan MESO sendiri pada BPOM ini menilai hubungan kausal obat dengan gejala yang dicurigai sebagai keluhan efek samping obat yang berdampak pada peredaran dan pengadaan obat. Pada perusahaan farmasi, kegunaan MESO ini pengamanan investasi yang telah ditanamkan dalam pengembangan dan penelitian obat baru yang berdampak pada keamanan obat. Pada sisi akademik, penggunaan MESO ini menguji suatu hipotesis atau analisa struktur kimia obat atau golongan obat. Seperti mesosimetidin dilakukan arena struktur kimianya mirip dengan metiamid yang telah ditarik karena menyebabkan agranulositosis. Nah, ini from
form meso yang tadi dibilangin atau form kuning. Untuk alur pelaporan meso sendiri, pertama ada analisa terjadinya ESO pada pasien, lalu dalam formulir ESO tercantum algoritma Naranjo yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisa kualitas per individu pasien. Pelaporan meso dan analisa kualitas oleh BPOM, kemudian secara online melalui aplikasi eMeso. Kalau secara offline-nya menggunakan form kuning yang tadi, laporan meso diisi dengan lengkap dan jelas, lalu dikirim ke Pusat Meso Nasional BPOM RI, kemudian yang terakhir didokumentasi. Untuk pelaporan melalui online, pertama pelapor membuka aplikasi, kemudian login atau registrasi. Dalam proses login ini, kemudian dilakukan pengisian form pelaporan, terus acknowledgement, kemudian causality assessment oleh petugas BPOM, lalu diberikan feedback kembali ke pelapor. Kalau admin menyimpan causality assessment, status pelaporan akan terupdate oleh BPOM, lalu petugas BPOM akan melakukan approval. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romli. Berikutnya analisis Naranjo. Analisis Naranjo awalnya dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Thailand. Analisis ini terdiri dari 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada laporan konvulsif dari reaksi tersebut? Yang kedua, apakah kejadian yang tidak diinginkan muncul pada obat yang dicurigai atau diberikan? Yang ketiga, apakah kejadian yang tidak diinginkan tadi menghilang ketika obat dihentikan atau diberikan antagonis spesifik? Yang keempat, apakah reaksi yang tidak diinginkan muncul kembali ketika obat diberikan kembali? Yang kelima, apakah ada penyebab alternatif selain obat dari individu yang menyebabkan reaksi tersebut? Yang keenam, apakah reaksi muncul kembali ketika diberikan placebo? Yang ketujuh, apakah obat terdeteksi dalam aliran darah atau cairan lain diketahui bersifat toksik? Yang ke-8, apakah reaksi bertambah parah ketika dosis ditambahkan atau reaksi berkurang ketika dosis dikurangkan? Yang ke-9, apakah pasien memiliki reaksi yang sama dengan obat yang sama atau serupa pada apapun paparan sebelumnya? Yang ke-10, apakah kejadian yang tidak diinginkan telah dikonfirmasi melalui bukti objektif? Selanjutnya, nah dari semua pertanyaan tersebut memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Nilainya +1 jika menjawab ya, kecuali pada pertanyaan nomor 5 dan 6 yang bernilai -1. Kemudian pertanyaan nomor 2 dan 4 yang bernilai +2. Selanjutnya nilainya 0 jika menjawab tidak, kecuali pada pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 yang bernilai -1, pertanyaan nomor 6 yang bernilai +1, pertanyaan nomor 5 yang bernilai +2, dan poin 0 jika tidak jelas atau diketahui jawabannya. Berikutnya, dari ke-10 pertanyaan tadi, tingkat kejadian yang tidak diinginkan akan diklasifikasikan berdasarkan nilai berikut. Jadi teman-teman jika udah kita tanya ini ke orang-orang yang, maksudnya jika kita udah analisa berdasarkan pertanyaan tersebut, jika nilainya ada di atas 8, berarti ESO itu benar-benar terjadi. Kemudian jika nilai keseluruhannya di antara 5 dan 8, itu kemungkinan besar terjadi. Jika nilainya 1 hingga 4, itu baru kemungkinan terjadi. Jadi masih bias. Dan jika nilainya di bawah 1, itu berarti tidak terjadi. Berikutnya, lalu bagaimana nih peranan apoteker dalam melaksanakan monitoring efek samping obat atau meso? Nah, yang pertama, mengenali dan memahami ESO dengan benar. Kemudian, mengevaluasi terapi jangka panjangnya. Ketiga ini, intervensi. Dapat dilakukan dengan stop obat, melakukan konseling dulu sebelum terapi. Kemudian, waspada terhadap
pada munculnya ESO yang berikutnya aktif melaporkan kejadian terjadinya efek samping obat ke BPOM. Berikutnya evaluasi penggunaan obat atau EPO. Jadi EPO itu sendiri adalah evaluasi penggunaan obat, merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat yang menjamin obat yang digunakan sesuai dengan indikasinya, keefektifannya, aman, dan terjangkau secara rasional. Berikutnya. Lalu kenapa sih EPO itu perlu dilakukan? Nah, ini ada beberapa alasan tertentu. Yang pertama itu mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Jadi kita lebih mudah menganalisa dan lebih gampang telusur obat, lebih gampang telusur ketika kita memberikan obat kepada pasien. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Lalu memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat. Yang keempat, menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Berikutnya ada manfaat EPO nih teman-teman. Jadi setelah EPO dilaksanakan itu diharapkan perbaikan pola penggunaan obat secara berkelanjutan berdasarkan bukti. Jadi kita punya historinya tuh. Lanjut. Berikutnya siapa sih yang melaksanakan EPO? Nah, ada si apoteker itu sendiri ya teman-teman. Itu wajib melaksanakan EPO. Berikut juga ada bisa dilakukan oleh tim, yaitu dari tim apotekernya sendiri, dokter, dan perawat yang sedang bertugas. Berikutnya. Nah, berikutnya ini sebelum kita mempersiapkan EPO, ada yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menganalisis masalah obat berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagai prioritas. Kita harus analisis dulu tuh, gimana biaya obatnya tinggi, terus pasiennya tuh mampu atau enggak. Kan yang namanya EPO tadi udah dijelasin ya, harus rasional gitu. Kalau misalkan orangnya miskin, kita nggak boleh tuh kasih obat yang mahal-mahal. Maksudnya kita sesuaiin sama kemampuannya dia. Terus obat yang biaya pengguna tinggi. Nah, seperti yang tadi dijelasin. Kemudiannya kurang jelas efektivitasannya. Nah, kalau misalkan analisanya kurang tepat, terus obatnya kira-kira nggak efektif, misalkan 3 hari masih belum sembuh, ada baiknya kita lakukan EPO ini, teman-teman. Kemudian ada antibiotik, injeksi, obat baru, dan kurang dalam penggunaan. Habis kita analisa, program EPO ini dilakukan setiap tahun. Berikutnya, kita lakukan pemeliharaan penelitian, guidelines atau standar sebagai standar selanjutnya. Jadi kita punya catatan dan pembanding kalau misalkan ada kejadian-kejadian lagi. Berikutnya teman-teman. Berikutnya pelaksanaan EPO. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengevaluasi obat secara kualitatif. Yang kedua, desain formulir atau pengambilan data. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, evaluasi data. Habis dievaluasi, ada feedback, umpan balik hasil. Kemudian tindak lanjut. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Romli. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif. Yang pertama dilakukan yaitu identifikasi target EPO. Nah, yang dilakukan pertama. Nah, yang kedua yaitu mencari referensi ilmiah, mencari dasar-dasar kan. Terus yang selanjutnya tentukan kriteria EPO-nya, lalu studi desain. Adapun desain formulir pengambilan datanya. Nah, yang pertama yang harus ada yaitu pertimbangkan data yang diperlukan untuk evaluasi. Yang kedua, ciptakan formulir sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Nah, yang ketiga, lakukan uji coba untuk beberapa pasien sebagai uji formulir yang melakukan perubahan formulir jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data.
Nah, pengumpulan data ini memiliki sumber data. Nah, datanya itu bisa dari resep dan klinik, sama data administratif. Nah, pada data resep dan klinik, itu datanya bisa didapat dari grafik pengobatan atau resep. Terus catatan pelayanan farmasi, catatan medik, sejarah pasien, catatan kemajuan pasien. Lalu grafik pemantauan, tensi darah, nadi, dan lain-lain. Selanjutnya dokter, apoteker, perawat, pasien, perspektif pandangannya. Nah, pada data administratif, yaitu pembelian farmasi dan pengeluaran gudang. Nah, masuk ke evaluasi data. Ketiga yaitu tabulasi data, gunakan kertas kerja database, dan analisis data. Yang pertama yaitu bandingkan realita dengan standar kriteria. Nah, selanjutnya identifikasi variabilitas praktis. Yang selanjutnya evaluasi alasan timbulnya variasi. Kenapa beda populasi pasien, lemahnya pengetahuan penulisan resep, pemasaran pabrik, farmasi, salah informasi, kesulitan akses guidelines, kekurangan sumber daya atau tes laboratorium, dan feedback. Nah, setelah melakukan EPO, ada umpan balik hasil. Itu yang pertama penulisan resep, apoteker, 3 pimpinan, 4 feedback dapat disajikan bervariasi melalui laporan tertulis dan presentasi feedback. Setelah dilakukan semua, yaitu ada tindak lanjutnya. Tipe tindakan yaitu umpan balik kepada penulis resep. Bandingkan antara realita dan best practice. Kampanye pendidikan, presentasi, poster, buletin, saat mengembangkan pedoman presepan, evidence dan consensus based opinion leaders, pengaturan formularium, pembatasan ketersediaan obat yang tidak jelas, yang terakhir evaluasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, questionnya dua. Jadi dari si Meso dan Epo, coba ditampilkan contoh yang memang form Meso yang udah keisi, terus kegiatan Epo yang ada contohnya gitu. Jadi ditambahkan di sini, ya. Ditambahkan dari contoh Meso yang sudah ada kegiatannya sama contoh dari Epo. Jadi ya, Bamli. Kegiatannya aja, Pak, ya. Kegiatan Iya. Meso yang sudah Jadi form Meso, form kuning tampil yang udah ada isinya. Karena kan situ juga ada analisa dari algoritma Naranjonya. Nah, dari situ kan ketahuan tuh kasusnya. Contoh dari apa sih yang mau dicek? Efek samping obat apa yang mau dicek gitu. Sama EPO-nya ya yaitu evaluasi penggunaan obat pasien periode rawat inap. Apakah dia periode rawat inap ruang rawat inap biasa atau ruang rawat inap yang critical room. Itu yang Romi ya. Ya, Pak, nanti kita cari datanya, Pak. Ya, coba Ayo. lanjut ke kelompok berikutnya.
Ya, silakan dilanjut. Mala, Ravelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang teori umum dan khusus tentang rekam medis. PPT ini disusun oleh Azahra, Malakomalasari, dan Ravelina yang Pratiwi. Belum berubah, Kak Elin. Mohon maaf ya Pak, sebentar. Laptopnya lagi bermasalah. Oke. Tadi aja tuh sama yang siapa sebelumnya yang bisa share screen. Iya, lagi minta tolong Kak Fahmi. Ya, dia bisa dibantu. Rekam medis adalah berkas atau dokumen yang berisi catatan tentang identitas pasien, hasil diagnosa, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, hasil diagnosa, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan yang diperbaharui dengan Permenkes nomor 269/Menkes /111/2008 tentang rekam medis menyatakan
Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik dikelola pemerintah maupun swasta. Kegunaan sistem rekam medis sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan pengobatan, perawatan kepada pasien, kemudian sebagai dasar untuk menerapkan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien, kemudian sebagai bukti tertulis atas segala tindakan, pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit atau puskesmas, kemudian menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan, dan sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran medik pasien, kemudian untuk menyediakan data-data khusus yang berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan, kemudian untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien rumah sakit atau puskesmas maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya, dan sebagai bahan yang berguna untuk analisis penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Tujuan rekam medis terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek administrasi, legal, finansial, riset, edukasi, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aspek administrasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, aspek medis. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan seorang pasien. Kemudian yang ketiga, aspek hukum adalah suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Yang keempat, aspek keuangan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan atau tindakan dan perawatan. Yang kelima, aspek penelitian. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Yang keenam, ada aspek pendidikan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan atau kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan. Yang ketujuh ada aspek dokumentasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana pelayanan kesehatan. Lanjut untuk fungsi rekam medis, yang pertama dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Lalu yang kedua untuk bahan pembuktian dalam perkara umum. Yang ketiga bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Lalu yang keempat dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Dan yang kelima bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Manfaat rekam medis. Yang pertama, dalam bidang pengobatan. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan pada pasien. Lalu yang kedua, pada bidang peningkatan kualitas pelayanan. Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
untuk melindungi tenaga medis dan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Lalu dalam bidang pendidikan dan penelitian, rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologi penyakit, pelayanan medis, penyakit, dan tindakan medis bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Lalu pembiayaan berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan pada pasien. Yang kelima, statistik kesehatan rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu. Yang keenam, pembuktian masalah hukum. Disiplin dan etik rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik, menurut Permenkes 269 Menkes per 3 2008. Di sini ada rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik atau rekam medis berbasis komputer adalah gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai data, status kesehatan, dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Tersimpan sedemikian hingga dapat melayani berbagai penggunaan rekam medis yang sah. Dalam rekam medis kesehatan elektronik juga harus mencakup mengenai data personal, demografis, sosial, klinis, dan berbagai event klinis selama proses pelayanan dari berbagai sumber data atau multimedia, dan memiliki fungsi secara aktif memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan medik. Di sini ada kelebihan rekam medis elektronik. Tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen elektronik semakin tinggi dan aman. Salah satu bentuk pengamanan yang umum adalah RME dapat dilindungi dengan sandi sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas asli atau salinannya yang diberikan pada pasien. Ini membuat keamanan lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional. Penyalinan atau pencetakan RME juga dapat dibatasi, seperti yang telah dilakukan pada berkas multimedia, seperti lagu atau video yang dilindungi hak cipta, sehingga hanya orang tertentu yang telah ditentukan yang dapat menyalin dan mencetaknya. RME memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen elektronik, karena dokumen elektronik jauh lebih mudah dilakukan backup dibandingkan dokumen konvensional. Lalu, RME memiliki kemampuan lebih tinggi dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Permenkes nomor 269 tahun 2008, misalnya penyimpanan rekam medis sekurangnya 5 tahun dari tanggal pasien berobat, terdapat di pasal 7. Rekam medis elektronik dapat disimpan selama 10 tahun dalam bentuk media penyimpanan cakram padat seperti CD dan DVD, dengan tempat penyimpanan yang lebih ringkas dari rekam medis konvensional yang membutuhkan banyak tempat dan perawatan khusus. Kebutuhan pengguna rekam medis untuk penelitian, pendidikan, penghitungan statistik, dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan lebih mudah dilakukan dengan RME, karena isi RME dapat dengan mudah diintegrasi dengan program atau software sistem informasi rumah sakit atau klinis atau praktik tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan. Hal ini tidak mudah dilakukan dengan rekam medis konvensional. RME memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Dengan demikian, data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Kekurangannya RME pertama membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medis kertas untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya penunjang atau seperti listrik. Waktu yang diperlukan oleh tim perawat dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja. Dia konversi rekam medis kertas ke rekam medis elektronik membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. Yang keempat, resiko kegagalan sistem komputer. Yang kelima, masalah keterbatasan kemampuan penggunaan komputer dari penggunanya. Jenis dan isi rekam medis. Menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis dinyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Rekam medis yang dibuat secara lengkap dan jelas berguna bagi pasien untuk kepentingan riwayat perkembangan penyakitnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Isi rekam medis seorang pasien harus memuat diantaranya: 1. Identitas pasien, kedua, hasil anamnesis mencakup keluhan dan riwayat pasien, yang ketiga, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, yang keempat, diagnosis, yang kelima, rencana penata laksanaan, yang keenam, pengobatan dan tindakan, yang ketujuh,
nama dan tanda tangan dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Nomor 9 adalah tanggal dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekam medis ya. Jadi tadi itu di slide 16 ya, itu ada standar dari muatan rekam medis ya. Nah, terus kalau reviewnya adalah si standar ini untuk rekam medis pasien IGD, rawat jalan, rawat inap, ruang critical room, sama ruang rawat biasa itu bedanya apa? Coba dicari, ditambahkan di sini. Lalu kalau kita ngomongin rekam medis, biasanya kalau pasien selesai periode rawat inap gitu ya, itu akan ada resume medis. Nah, coba ditambahkan tentang resume medis, mulai dari definisi, tujuan, manfaat, gitu ya, sama fungsinya dari si resume medis, gitu ya. Malah. Baik, Pak. Ya, jadi koreksinya pertama adalah kalau tadi udah ada standar isi dari rekam medis itu, lalu dicantum ini bedanya apa sih kalau yang rekam medis pasien di IGD, pasien dirawat jalan atau poli, lalu pasien di ruang rawat inap tertentu, lalu di ruang rawat inap biasa. Lalu ada tentang resume medis, ya, ditambahkan tentang resume medis. Revisi PPT dan makalahnya di tanggal 17. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang review? Mulai dari tadi Meso dan EPO, lalu SKN, lalu rekam medis. Ada pertanyaan? Oke, terus untuk Nia masih ada Nia? Masih, Pak. Ya, Nia, itu yang kamu kirim yang saya sempat chat kamu itu udah kok lengkap semua ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau saya tutup, saya sudah absen, tinggal dicek di siang masing-masing. Saya mau ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelum-sebelumnya. Kita ketemu lagi nanti habis lebaran ya. Oke, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak.